Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, hari ini kita akan belajar tentang integral. Nah, sebelum kita masuk pada contoh soalnya, kita pelajari dulu tentang konsep dasar integral. Nah, integral dapat ditulis menggunakan simbol identiknya yaitu seperti berikut. Nah, rumusnya bisa ditulis dengan integral fx dx sama dengan fx, di mana simbol dalam rumus di atas bisa diartikan sebagai lambang dari integral atau operasi inverse atau operasi anti turunan. Fx sama dengan turunan dari fx ditambah c. Umumnya, konsep dasar integral adalah cara penjumlahan berkesinambungan atau kontinu. Nah, integral dapat disebut dengan lawan atau kebalikan dari diferensial atau turunan, yang disebut juga dengan anti turunan. Nah, anti turunan itu apa sih maksudnya? Nah, di sini ditampilkan sebuah soal tentang turunan dari Y sama dengan X pangkat 3 adalah Y aksen sama dengan 3X pangkat 2. Namun jika kita ingin mencari fungsi awal dari turunan itu, maka itulah yang disebut. Baiklah, untuk integral, terdapat dua jenis integral yang sering kita gunakan, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah integral tak tentu, di mana integral tak tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas, sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Istilah integral tak tentu berarti bentuk fungsi fx memuat konstanta real sembarang. Baiklah, untuk rumus integral tak tentu yaitu integral x pangkat dx maka sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat ditambah 1 ditambah dengan c, di mana koefisien dibagi pangkat ditambah 1 kemudian x pangkat tambah 1 setelah itu ditambah dengan c, atau integral fx dx maka sama dengan fx ditambah c. Contohnya yaitu hitunglah integral tak tentu dari fungsi berikut ini, yaitu integral 3x pangkat 2 dx. Cara mencarinya, kita dapat menggunakan aturan integral tak tentu dengan menaikkan pangkat eksponen sebanyak 1 dan membaginya dengan pangkat yang baru. Dapat kita tulis integral 3x pangkat 2 sama dengan 3 per 3 X pangkat 3 ditambah C, maka hasilnya yaitu X pangkat 3 ditambah C. 2. Yang akan kita bahas yaitu integral tentu atau tertentu, di mana integral tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan, yakni batas atas dan batas bawah, yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integralnya. Representasinya dapat kita tulis sebagai berikut. Fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A menghasilkan Fb dikurang Fa. Cara kita untuk menghasilkan Fb dikurang Fa ini yaitu dengan cara mensubstitusikan batas atas dan batas bawah ke fungsi hasil integralnya, sehingga hasil yang kita peroleh adalah suatu nilai atau suatu konstanta, bukan lagi fungsi atau tidak lagi memuat variabel. Contohnya, hitunglah integral tentu dari fungsi berikut ini. Integral 4x dx dari 1 ke 3. Langkah pertama, kita harus mengintegralkan dulu seperti biasa. Jadi kita tulis integral 4x dx dari 1 ke 3, yaitu 4 karena x-nya adalah 1 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1. Jika integral tak tentu kita tulis plus c, maka integral tentu kita tuliskan batas atas 3 dengan batas bawah 1. Sehingga hasilnya
2x pangkat 2, batas atas 3 dan batas bawah 1. Langsung saja kita substitusikan. 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 18 dikurang 2, yaitu 16. Harap diingat bahwa ada berbagai teknik dan aturan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan integral, dan hasilnya dapat berbeda tergantung pada fungsi yang diintegralkan dan batas-batas integral yang diberikan. Hai, perkenalkan nama saya Afal dan Elia Afitra. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang integral substitusi dan integral parsial. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di-share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita lanjut ke contoh soal. Integral substitusi. Perhatikan contoh soal berikut ini. Integral 4x dalam kurung 4x kuadrat dikurang x tutup kurang 3 maksud kami tutup kurung pangkat 4 dx sama dengan. Nah, perhatikan di sini. Pernah timbul pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara integral substitusi dengan integral parsial? Nah, bagi kami mungkin caranya berbeda-beda. Namun kalau menurut pendapat kami, di sini cara untuk membedakan mana substitusi mana yang parsial itu tergantung dari angka yang ada di dalam kurung ini. Yang di luarnya ada pangkat nih. Nah, pos kita di bagian sini. Perhatikan. Jika angka di bagian dalam sini kita turunkan, kita cari turunannya. Jika nanti hasilnya sejenis dengan bagian yang di luar, maka itu kita gunakan rumus integral substitusi. Maksudnya seperti ini, perhatikan. 4x kuadrat dikurang x. Kalau kita cari turunannya berapa hasilnya? Yaitu 8x, ya kan? Nah, di sini 4x sama-sama pakai parameter x saja. Itu artinya dia sejenis. Misalnya sini perhatikan. Kalau 3x kuadrat berarti nanti hasil turunannya juga harus x kuadrat. Itu baru namanya sejenis. Kalau di sini turunan dari 4x kuadrat hasilnya 8x. Di luar 4x sama-sama x saja. Itu artinya dia sejenis. Nah, lanjut. Karena dia sejenis, maka kita gunakan rumus integral substitusi tadi. Caranya, perhatikan. Kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan, yang di dalam kurung ini yang ada pangkat di luarnya, itu sebagai U. 4x kuadrat dikurang 3. Maka turunan U terhadap X yaitu du per dx sama dengan turunan dari 4x kuadrat. Perhatikan caranya. 2 pangkat sini dikali 4. Hasilnya 8. Lalu perhatikan pangkat 2. Pangkat 2 dikurang 1 hasilnya pangkat 1. Dan pangkat 1 di sini boleh tidak ditulis. Lalu dikurang integral turunan dari 3 hasilnya 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Lanjut. Perhatikan ini masih dalam du per dx. Maka bentuk dx perhatikan. Tinggal kita kasih silang. Du sama dengan 8x dx. Maka nilai dx sama dengan du per 8x. Perhatikan sekali lagi. Dx sama dengan du per 8x. Lanjut, setelah kita mendapatkan nilai x, maka kita kembali ke soal awal tadi. Perhatikan. Integral 4x, lalu yang bagian dalam kurung ini sudah kita misalkan sebagai u. Dikalikan dengan u, lalu dia pangkat 4, jangan lupa. Lalu dikalikan dengan dx, dx sudah kita peroleh tadi, yaitu du per 8x. Lanjut sama dengan integral. Perhatikan di sini. 4x dibagi 8x, x sama-sama habis dibagi. Lalu 4 dibagi 8 hasilnya 1 per 2. Lalu u pangkat 4 du. Nah, sampai sini barulah kita cari integralnya. Perhatikan. 1 per 2 perhatikan pangkat U di sini pangkat 4, maka di bawah sini kita tulis 4 tambah 1. Lalu U juga pangkatnya ditambah 1, lalu ditambah C. Sama dengan 1 per 2
per 4 tambah 1 hasilnya 5. Lalu U pangkat 5 ditambah C. Sama dengan 1 per 2 dibagi 5. Berapa hasilnya? Tentunya yaitu 1 per 10. Oke, sekali lagi hasil dari 1 per 2 dibagi 5 itu 1 per 10. Lalu U pangkat 5 ditambah C terakhir sama dengan 1 per 10. U ini, perhatikan U-nya tadi, itu nilainya adalah 4x kuadrat dikurang 3. Lalu pangkatnya di sini pangkat 5 terakhir ditambah C. Sehingga seperti ini dia cara untuk penyelesaian soal integral substitusi. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu mengenai integral parsial. Perhatikan contoh soal berikut ini. Integral X tambah 3 tutup kurung dikali dengan akar dari 2X kurang 5 dx sama dengan. Nah, jika kita ketemu soal integral yang ada bentuk akarnya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan, rubah terlebih dahulu bentuk akar ini menjadi bilangan berpangkat. Sehingga jadinya sekarang itu, integral dalam kurung X tambah 3 dikali dengan 2x kurang 5. Nah, bentuk akar sekarang berubah menjadi bentuk pangkat setengah. Oke, ini perlu diingat. Selanjutnya, ingat kembali rumus integral parsial, di mana rumusnya yaitu integral U dv. Maka dia akan menjadi UV dikurang integral V du. Perhatikan di sini, bagian depan sebagai U dan di sebelahnya sebagai nilai dv. Maka pada soal kita di sini, yang X tambah 3 ini sebagai U, dan yang di sebelah kanannya ini sebagai nilai dv. Perhatikan rumusnya kembali. U, V, lalu V, du. Ada nilai du dan juga nilai V-nya. Itu artinya harus kita cari terlebih dahulu untuk nilai du. Perhatikan. U-nya tadi, perhatikan. U-nya bagian depan sini yaitu X tambah 3. Lalu turunan U terhadap X yaitu du per dx. Turunan dari X berapa? Itu 1. Turunan dari 3 itu 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Lanjut, sehingga nilai du, perhatikan, dia akan sama dengan, tinggal kita akan hilang saja. 1 kali dx, hasilnya dx. Sehingga di sini kita sudah memperoleh nilai du-nya, yaitu sama dengan dx. Lanjut untuk V. Perhatikan, di sebelah di sini itu sudah diketahui nilai dv-nya. dv itu sama dengan 2x kurang 5 pangkat setengah. Maka nilai V saja itu sama dengan integral dari bentuk 2x kurang 5 pangkat setengah dx. Nah, untuk mencari integral ini, gunakanlah rumus integral substitusi. Namun ada cara termudahnya. Perhatikan di sini. Perhatikan bentuk yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. 2x kurang 5. Nah, jika di depan x ini terdapat angka 2, maka di sini kita tulis 1 per 2. Jika di depan tanda x ini ada angka 5, maka di sini kita tulis 1 per 5. Itu perlu lihat. Oke, lalu dikali dengan, perhatikan pangkatnya lagi. Di sini dia pangkat setengah. Setengah ditambah 1 berapa? Yaitu 3 per 2. Maka di sini kita tulis 1 per 3 per 2. Lalu setelah itu dikalikan dengan 2x kurang 5. Pangkatnya juga ditambah 1. 1 per 2 ditambah 1 hasilnya 3 per 2. Lanjut sama dengan 1 per 2 dikali 1, 3 per 2. Perhatikan 2-nya di sini sama-sama habis dibagi. Berarti yang tinggal apa? 1 per 3 saja. Lalu dikalikan dengan 2x kurang 5 pangkat 3 per 2. Ini hasil dari integral bentuk yang di atas ini. Ini dia nilai P-nya. Nah, setelah dapat nilai du dan juga nilai V, kita kembali ke bentuk rumus awal tadi. Perhatikan. Integral dari U dv, dia akan sama dengan UV dikurang integral V du. Untuk nilai U, sudah ada tadi. Ini dia nilai U-nya, yaitu X ditambah 3.
Lalu untuk nilai V juga sudah kita peroleh tadi. Itu nilainya 1/3 dalam kurung 2X kurang 5 tutup kurung pangkat 3/2. Lalu dikurang dengan integral dari V. V ini dia tadi nilainya 1/3 dikali dengan 2X kurang 5 pangkat 3/2. Dan untuk DU-nya, ini tadi DU sama dengan DX. Lanjut sama dengan 1/3 kita tulis paling depan 1/3. Baru setelah itu dikalikan dengan X tambah 3 dikali dengan 2X kurang 5 pangkat 3/2. Jangan lupa. Oke. Lalu dikurang 1/3-nya boleh geser paling depan di sini. Nah, lalu kita cari bentuk integral di sini. Sama hanya dengan kita mencari bagian yang sini tadi. Gunakan integral substitusi, namun ada cara termudahnya. Perhatikan angka yang ada di dalam tanda kurung ini. 2X kurang 5 di depan X ada angka 2. Maka di sini kita tulis 1/2. Jika di depan X ini angka 3, maka di sini kita tulis 1/3. Lanjut, perhatikan pangkatnya lagi. Di sini pangkat 3/2. Nah, 3/2 ditambah 1. Berapa hasilnya? Yaitu 5/2. Maka di sini kita tulis 1/5/2. Lalu 2X kurang 5 pangkatnya di sini juga ditambah 1 sehingga jadi yaitu pangkat 5/2. Terakhir jangan lupa ditambah C. Lanjut sama dengan 1/3 X tambah 3 tutup kurung dikali 2X kurang 5 pangkat 3/2. Lalu dikurang. Perhatikan di sini. 2 di sini dengan 2 di bawah sini sama-sama habis dibagi. Berarti yang tinggal itu 1/3 dengan 1/5. Berapa hasil kalinya? 1/3 dikali 1/5 hasilnya 1/15. Lalu 2X dikurang 5 pangkat 5/2 ditambah C, sehingga seperti inilah dia cara untuk penyelesaian soal integral parsial. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke? Sebelum mempelajari materi integral trigonometri, pastikan teman-teman sudah menguasai materi prasyaratnya terlebih dahulu. Materi prasyarat yang pertama yaitu turunan fungsi trigonometri, dan kedua konsep dasar integral itu sendiri. Karena materi ini akan sangat berhubungan nantinya untuk teman-teman menyelesaikan soal mengenai integral trigonometri ini. Untuk konsep dasar integral trigonometri yang pertama, jika integral dari cos x dx, maka integralnya adalah sin x. Ingat, bentuk integral kita tambah dengan C atau konstanta, maka integral dari cos x dx itu adalah sin x ditambah C. Integral dari sin x dx itu adalah min cos x ditambah C. Dan integral dari sekon kuadrat x dx itu adalah tan x ditambah C. Untuk contoh soal integral trigonometri yang pertama, yaitu integral dalam kurung 5 sin x dikurang 2 cos x dx. Untuk penyelesaiannya, teman-teman bisa membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, integral 5 sin x dx, teman-teman kurangkan dengan integral 2 cos x dx. Nah, untuk konstantanya bisa dikeluarkan, yaitu menjadi 5 integral sin x dx dikurang 2 integral cos x dx. Turunan dari sin x yaitu min cos x itu sudah ada di konsep dasar video yang pertama. Maka hasilnya 5 di dalam kurung min cos x dikurang 2 turunan dari cos x yaitu sin x. Maka ditulis 2 di dalam kurung sin x ditambah C. Nah, untuk hasil akhirnya teman-teman bisa mengalihkan saja ke dalam, yaitu 5 dikali min cos x, hasilnya min 5 cos x,
min 2 dikali sin X, hasilnya min 2 sin X ditambah C. Maka hasil akhirnya min 5 cos X dikurang 2 sin X ditambah C.